Iya, surga dalam pengertian yang bagaimana? Sebab nanti bahasa aneh belajar toreko. Iya. Sebab pengertian surga itu kan nanti banyak wajib. Ada yang mengartikan surga itu nikmat. Padahal yang dimaksud surga secara hakiki kan al-jannah sing besoko. Apa sih ya? Nabi-nabi kumpul. Nabi-nabi kumpul intinya lah. Kita kan Biasanya kan arti suarga anak mengartikan suarga itu ya sesuatu yang nikmat, artinya yang seperti ini juga suarga. Oleh karena sebelum memutuskan tentang status pernikahan maka harus bisa menentukan status pengucapannya yang dia tidak percaya adanya suarga. Apakah itu nanti sudah masuk dalam ranah kafir apa tidak? Nanti bahasa suarganya itu apa? Apakah suarga yang dimaksud adalah al-jannah sing besok panggonane wong mukmin sing di maksud ting pangeran dalam ayat-ayat atau dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, atau mereka mengartikan suarga itu ya kenikmatan. Oh yang kayak gini suarga kan bisa. Itu nanti lari hukum itu kan karena ucapan, maka harus diperjelas ucapannya. Iya pan hukumi detail ya pertanyaan Mas Bambang. Ya memang kudu klarifikasi karo sing bersangkutan. Iya. Mengartikan suarga apa? Pada bae hukumi wong zina. Itu metu jare mung ini zina. Ya, wis blesek kenapa durung? Kan ya aku ngebeni di TikTok, durung blesek akeh durung zina lah. Yang jelas takoni asli. Yang jelas ketika mengatakan vaksin memang kudu temenan. Kudu temenan. Masih videonya ana. Saiki berana HP kebiyen ya ora. Oh bisa iya. Videonya anak bener. Kita editan udah tunda. Wes saiki. Apa ya di dunia kaya kan? Jadi bahasa lain bahasa. Kecuali bahasa sing pancen murni maknanya mung siji tok. Jannah misalkan ya. Kayak Allah hanya satu kok. Katakan Allah itu dua, oh wis jelas tidak bisa mengklarifikasi bahasa. Ini udah sakitnya yang udah cari hakikat ya. Jadi cari gurune. Wong takon ana wong telu. Takon pertama. Bah, yai surga sebenarnya anak pilih. Langkah. Barang tekamannya. Surga dengan kau neraka anak pilih. Anak. Barang tekamannya. Mesem dong. Ora dijawab lah kapan jadi jawabannya tidak ada. Misalnya sing jawab mesem dong karena senang hati asli itu sudah. Harus dijawab meni anak. Ben wong kelem semangat ibadah karena pengen oleh surga. Kalau meni langkah wis meni langkah anane orang harus yang penting ibadah oleh pangeran. Panggil surga terus. Karena yang ceritanya kayak apa? Tapi yang jelas ketika hukumnya tidak jelas misalnya suami istri berangkat dari sama-sama Islam, kemudian di tengah perjalanan hukumnya jelas suami keluar dari Islam ya Pak Cia, itu nanti dengan sendirinya terjadi hukum firqah. Ketika akhirnya kembali lagi dan dilihat dari kekafirannya, secara otomatis berarti hukum firqah terjadi. Kemudian akhirnya Islam, nah dihitung dari keluar dan masuknya lagi ke Islam itu tidak sampai melewati iddah, ini kan maka tidak usah ada tajdid nikah, bahasanya bahasa rujuk, sebab itu nanti bukan masuk dalam tolak-tolak yang batin atau salasa, yang harus ada tajdid nikah. Itu nanti kayak semacam ya masuk dalam kategori selain tolak batin lah, masuknya sama dengan
tolak satu atau dua yang ada kesempatan untuk rujuk. Itu ketika kalau bahasa tobatnya lah, tobatnya itu dilihat dari kafir dan masa tobat itu tidak sampai melewati masa iddah. Maka ketika mau melanjutkan pernikahannya dengan perempuan tersebut, ya monggo-monggo. Itu nanti bahasanya. Tapi ketika Tanpa rujuk, tanpa disengaja, yang penting langsung campur gitu ya. Karena harus- tidak merasa harus sih ada rujuk karena nanti masuknya firqah. Masuknya sudah firqah. yang bersangkutan tidak merasa misalkan ya. Ya berarti tidak ada rujuk ya. Yang bersangkutan Tidak merasa kafir, tapi perbuatannya ternyata menyebabkan kafir. Kan akhirnya tidak rujuk. Karena tidak merasa perbuatannya menjadikan kafir sih. ya kalau tidak merasa ya enggak. Enggak ya. Menurut dia, Hmm. tapi secara hukum ya harus. Cuman tadi yang diceritakan Mas Bambang dengan pengalaman teman itu saya sendiri belum bisa berani sebab ya tadi perlu ada pengklarifikasian bahasa yang diucapkan. Kalau sampai ternyata itu memang yang dimaksud adalah itu, bahwa surga itu adalah maksudnya jannah dan neraka itu adalah annar, berarti itu bisa menyebabkan kafir berarti ya. Dan ketika kafir itu berarti pernikahannya menjadi batal, firqah batal. Berarti dengan sendirinya begitu ya. Ketika Dan kafirnya laki-laki. Ya, nek? Walau aslamat, lamun Islam sapa si zaujah, wa asara lan netepi utawa dadi sapa zauj alal kufri ing atase kufur. Ya berangkat dari kedua-duanya sama-sama Islam. Tapi suaminya akhirnya wa asara alal kufri. Wa tafsir fa in dakhala biha wa aslama fil iddah fa in dakhala mongko lamun dukhul sapa si zauj biha kelawan si artinya wis dukhul suami istri sama-sama Islam terjadi praktek layaknya suami istri artinya yang terjadi dukhul. Terus suami keluar dari Islam ya, kafir wa aslama fil iddah setelah keluar dari Islam akhirnya Islam lagi keluar dari Islam akhirnya Islam lagi wa aslama fil iddah ya dama an nikah maka dama maka langgeng opo an nikahku opo nikah. Di sini tidak ada penjelasan rujuk-rujukan artinya pernikahannya masih tetap utuh dengan aslamanya itu dengan sendirinya berarti masuk dalam kategori rujuk. Tapi masih fil iddah masih dalam masa iddah. Tapi ketika tobatnya atau masuk Islam yang keduanya itu telah melewati iddah maka pernikahannya tidak dama. Kalau tidak dama berarti harus ada pernikahan baru. ini seandainya ini mohon maaf, seandainya bahwa dia itu tidak percaya sama jannah sama anar ya jelas ya, tapi dia merasa Islam dan itu katakanlah sudah melewati masa iddah, artinya lebih dari misalkan 3 bulan 4 bulan 1 tahun 2 tahun, tapi dia sendiri tidak merasa bahwa dia kafir misalkan, itu gimana ya? Apa tetap itu tetap kafir apa gimana ya? Ya nanti dalam masalah-masalah usuluddin yang tidak meyakini tentang hal-hal yang sudah mujma' alaih dalam masalah usuluddin ya Pak Ji. Itu nanti keluar dari Islam. Nah, ketika keluar dari Islam itu posisi satu pasangan misalkan istri itu bagaimana ya? Apakah harus misalkan pisah, apa tetap bertahan, apa bagaimana? Istri. Iya. Ya tergantung ketika dia supaya aman dalam bertanggungjawaban hukum sementara hukum mengatur seperti itu, ya berarti harus keluar. Ketika eman-eman luru yang wong lanang sing seperti itu secara jasmani misalnya kok merasa dipuaskan, ya resiko berarti dia beresiko lebih memilih untuk melanggar aturan. Nah, misalkan nih, ternyata itu memang firqo ya, firqo artinya cerai, ya,
keluar ya, fitnah dan memang ibaratnya keluar dari pernikahannya batal ya. Kemudian tapi tetap terjadi, maksudnya tetap bersama. Itu kalau melakukan hubungan suami istri termasuk dosa apa gimana? Zina apa gimana? Zina ya. keluar ini. Hmm.